Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di Ferry Dunia Tani. Oke, kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh bibit kopi yang bagus dan contoh bibit kopi yang tidak bagus. Nah, di sini saya menerangkan di mana ciri-ciri kopi yang bagus dan tak bagus itu mempunyai peran penting ya sahabat tani ya. Karena kita menunggu besar kopi ini bukan sebentar ya, malahan sampai setahun lebih. Nah, jadi karena itu saya ingin berbagi tips dan memberitahu kepada seluruh sahabat-sahabat tani, khususnya petani kopi, agar mengetahui ciri-ciri kopi, bibit kopi yang bagus dan layak dipelihara, dan mana juga bibit kopi yang tidak bagus yang layak diganti dan lalu disisip dengan kopi yang baru. Oke sahabat tani, ikuti terus. Oke sahabat tani, nah di sini saya tunjukkan ini cabai rawit ya, cabai rawit di mana saya tanam sejajar dengan kopi juga ya. Ini penampakannya. Nah, ini saya juga nggak ngerti ya di perubahan iklim ini. Biasanya tanaman cabai jika dibarengi dengan kopi tidak berpengaruh apa-apa, dalam arti kata kopi tumbuh baik ya sahabat tani. Tapi saya juga kurang paham apakah ini karena perubahan iklim sehingga terjadi perbedaan ya di tahun ini sahabat tani. Nah, ini di sini sudah saya tanami cabai rawit dan sudah saya panen ya, alhamdulillah ada lumayan ya hasilnya sahabat tani. Dan malahan banyak juga yang terkena keriting daun pada tanaman cabai kita ini. Tapi syukur ya masih sudah kita panen, sudah dapat ada 40 kali ya, lebih kurang sahabat tani. Oke sahabat tani, di sini akan saya tunjukkan bibit-bibit yang layak kita pelihara seterusnya hingga berbuah, dan mana bibit yang tidak layak sahabat tani. Nah, ini ciri-ciri pertumbuhan kopinya baik. Nah, ini jadi tanaman kopi ini jika kita lihat ranting ya, cabang, maksud saya cabang, pertumbuhan tunas samping, dah dia tumbuh sempurna sahabat tani di sekelilingnya. Itu ciri-ciri bahwa tanaman kopinya bagus ya, bibitnya layak untuk kita pelihara sampai berbuah sahabat tani. Dan kita bandingkan dengan di sebelahnya ini. Nah, ini dari kita nengok perkembangannya tuh, ruas-ruasnya agak rapat ya, dan nampak ini kurus ya tuh, dan daun-daunnya ini seperti berurat-urat atau kuning-kuning ya sahabat tani. Nah, ini kemarin teman kita mengatakan mungkin bisa jadi kekurangan kalsium, tapi sudah saya taburkan dolomit di 2 minggu yang lalu, ternyata tidak ada perubahan sahabat tani. Mungkin bisa jadi ini bawaan bibitnya ya yang kurang bagus sahabat tani. Padahal ini bibit beli sahabat tani. Oke, tapi ini akan kita eksperimen, nanti kita akan lihat perkembangan ke depannya. Jadi tidak saya cabut ya, yang pasti-pasti saja saya cabut. Nah, jadi sini ada beberapa yang sudah saya cabut sahabat tani. Nah, ini sudah saya cabut. Mana ya? Ini contohnya sahabat tani. Ciri bibit kopi yang tidak bagus sahabat tani. Daunnya pucat, tidak hijau, dan ada kekuningan pada daunnya. Ini sahabat tani, saya pikir ini kekurangan kalsium. Ternyata setelah saya taburkan dolomit sebulan yang lalu, ternyata pertumbuhan sama saja ya, tidak ada perubahan sahabat tani. Jadi ini belum tentu karena kekurangan kalsium sahabat tani, mungkin bisa jadi bawaan bibitnya yang memang dasarnya tidak bagus sahabat tani. Nah, jadi ini kan, inilah contohnya kita mengalami kerugian, udah kita beli mahal-mahal tapi belum tentu jaminan bagus ya. Ini juga, nah ini akan saya sisip, akan saya gantikan, daripada kita memaksa tanaman kopi ini yang memangnya tidak bagus lalu kita paksa bagus juga percuma sahabat tani ya, buang-buang waktu sahabat tani. Jadi biar tidak sanksi, lebih baiknya kita cabut saja, kita ganti yang baru sahabat tani. Oke, nah ini ada beberapa yang alhamdulillah bagus itu. Nah, ini
Jadi kelihatan betul sahabat tani ya, ciri-ciri dan kriteria dari bibit kopi ini, mana yang bagus mana yang enggak, itu terlihat ya sahabat tani. Nah, ini kebun baru kita, dimana sebelumnya kopi-kopi tua ya sudah saya bongkar, jadi saya ganti yang baru seperti penampakan yang kita lihat bersama. Nah, jadi sahabat tani, bibit beli belum tentu menjamin kualitas sahabat tani ya. Ini sama saya ada buktinya ya. Jadi alangkah baiknya kita semai sendiri atau kita buat baik pakai polybag, baik juga sistem cabutan, tidak ada masalah sahabat tani. Yang penting kita waktu menanamnya lihat di musim ya. Kalau musim hujan ya cocok, tapi kalau musimnya kemarau jangan coba-coba sahabat tani ya. Oke, di sana bagian sana belum saya bersihkan sedikit lagi sahabat tani. Oke, kita akan tunjukkan ciri kopi yang bagus juga ya. Nah ini sahabat tani, ini ciri kopi yang tidak bagus sahabat tani. Pertumbuhan tidak bagus, jadi udah saya cabut ya. Nah, tapi saya perhatikan akarnya sehat ya. Biasanya sahabat tani, kalau kita nengok bibit kopi kita kurang bagus, perhatikan akarnya, karena barangkali mau kali ada ulat ya, ulat tanah di bawahnya yang menggerogoti akar-akar tunggal atau akar serabut pada tanaman kopi sahabat tani. Oke, kita coba turun sahabat tani ya ke bawah ya. Tuh. Nah, ini sahabat tani, ini ciri tanaman kopi yang sehat dan bagus terlihat ya dari pucuknya, warnanya dan batangnya ya, kokoh, sehat dan tidak ada lumut sahabat tani. Tuh ya, tidak ada lumut ya. Biasa kalau ada jamur atau lumut ya dicabut ya sahabat tani. Percuma kita paksa untuk membesarkan dia, karena yang ada mubazir pupuk ya, dan buang-buang waktu sahabat tani. Oke, nah ini saya belum tahu ini apakah ini bagus atau tidak, tapi dari jenisnya, dari cirinya saya perhatikan nih sepertinya kekurangan apa ini ya, nitrogen kali ini ya. Nah, karena ini di bagian sini kita tengok ini pucat ya, warnanya beda tuh, daun yang baru tumbuh ini, namun di sampingnya tuh sehat ya. Nah ya, karena itu tidak saya cabut dulu sahabat tani, kita eksperimen ya, kita lihat ke depan bagaimana nanti. Nah, ini bagus sahabat tani ya, terlihat ya dari ranting cabang-cabangnya sehat tuh ya. Di bagian batang terhindar dari jamur ya, jamur-jamur kupas ya, gejala-gejala gitu ya, aman sahabat tani. Oke sahabat tani, kurang lebih kurang sahabat tani ya, semoga bisa dipahami, karena ya kita tidak tahu harus mengurai bagaimana, karena perbedaan bibit kopi yang bagus dengan tidak bagus ya hanya segitu saja sahabat tani uraiannya. Oke, sekian dulu sahabat tani, kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.